Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Bonafasa Nuha. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Dan pada belajar sebelumnya, kita sudah bahas perdagangan internasional. Dan tujuan pembelajaran hari ini untuk mengetahui apa itu kerjasama ekonomi internasional, manfaatnya, bentuk-bentuknya, serta lembaga ekonomi internasional. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Ya, yaitu kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara sekaligus yang saling menguntungkan. Contohnya seperti negara Indonesia dengan negara Singapura. Indonesia mengekspor sayur-sayuran buah-buahan kepada negara Singapura. Ya, materi selanjutnya yaitu manfaat kerjasama ekonomi internasional. Di sini manfaatnya ada 3. Yang pertama, kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor, impor, barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, maka devisa negara akan semakin banyak. Yang kedua, semakin banyak barang yang diekspor ke luar negeri, itu menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, kekreativitasan, dan keterampilan. Dengan ini, kualitas tenaga kerja Indonesia akan semakin meningkat. Yang ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa ini untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Di sini ada 5. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Yang pertama ini, kerjasama ekonomi bilateral. Ini merupakan kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara seperti Indonesia dan Jepang. Contohnya itu seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, yaitu merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam wilayah tertentu. Contohnya itu seperti ASEAN, AFTA, dan juga APEC. Yang ketiga, di sini ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu merupakan bentuk kerjasama antara dua negara atau bisa lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi bersifat internasional. Contohnya itu adalah ILO dan IMF. Yang keempat, ada kerjasama ekonomi antarregional, yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Contohnya itu seperti kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Yang kelima, di sini ada kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Bentuk kerjasama ini tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya itu seperti OPEC. Nah, materi selanjutnya itu ada lembaga-lembaga ekonomi internasional. Di sini lembaganya itu ada 5. Yang pertama ASEAN, AFTA, APEC, OPEC, dan juga NAFTA. Yang pertama, lembaga ASEAN. Lembaga ini pada mulanya jumlah anggota ada 5 negara, yaitu Indonesia,
Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pada tahun 2010, jumlah anggota ini bertambah menjadi 11, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. ASEAN ini merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup beberapa bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Salah satu tujuan berdirinya ASEAN ini adalah untuk menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya itu ada AFTA. Lembaga AFTA ini merupakan kesepakatan perdagangan bebas antara negara yang tergabung dalam ASEAN. Dan salah satu tujuan berdirinya AFTA ini meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Selanjutnya ada lembaga APEC. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1989. APEC ini dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Dan salah satu tujuan pembentukan APEC ini adalah untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan juga pariwisata. Selanjutnya, ada lembaga OPEC. OPEC ini merupakan organisasi negara pengekspor minyak yang didirikan pada tahun 1960 atas prakasa 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Kemudian, pada tahun berikutnya, anggotanya bertambah banyak, termasuk Indonesia, pada tahun 1962. Dan salah satu tujuan OPEC ini adalah untuk menentang penurunan harga minyak serta mengusahakan seragamnya harga minyak di pasaran dunia. Selanjutnya, ada lembaga NAFTA. Pada tahun 1992, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko menyepakati dibentuknya kawasan perdagangan bebas sesama mereka, yaitu lembaga NAFTA ini, yang baru aktif pada tahun 1994. Dan salah satu tujuan berdirinya NAFTA ini adalah meningkatkan kegiatan ekonomi pada para anggota. Mungkin sampai sini saja materi yang saya bahas. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.